Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan studi kasus penanganan stunting di Indonesia. Saya, Laki Catur Nugroho, akan memaparkan langkah-langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah, serta tantangan yang dihadapi dalam penanganan stunting di Indonesia. Stunting merupakan tantangan besar bagi kesehatan nasional di Indonesia. Berdasarkan Riskesdas, prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu sebesar 27,7%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama seperti malnutrisi kronis, terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, serta sanitasi yang buruk. Masalah ini membutuhkan perhatian dan intervensi yang serius untuk segera ditangani. Untuk mengatasi stunting, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Kebijakan ini menggunakan pendekatan multisektoral yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Ada 2 jenis intervensi yang menjadi prioritas. Intervensi gizi spesifik seperti suplementasi zat besi, pemberian ASI eksklusif, dan pemberian makanan tambahan. Intervensi gizi sensitif meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, dan program pengentasan kemiskinan. Dalam implementasinya, pendekatan multisektoral menjadi kunci utama. Salah satu contohnya adalah program Desa Bebas Stunting. Namun, tantangan terbesar adalah rendahnya partisipasi daerah, yang seringkali disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya. Selain itu, kampanye berbasis masyarakat seperti posyandu dan edukasi juga telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran. Tetapi kurangnya literasi kesehatan di masyarakat masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program ini. Sejak kebijakan ini diterapkan, hasil positif mulai terlihat. Prevalensi stunting menurun menjadi 21,6% pada tahun 2022 menurut Kemenkes RI. Selain itu, layanan imunisasi dan kesehatan ibu anak juga mengalami peningkatan. Namun, kita tidak dapat menutup mata terhadap tantangan yang masih ada, seperti kesenjangan regional, terutama di Indonesia bagian timur, yang memerlukan perhatian lebih. Untuk mengatasi tantangan yang ada, beberapa rekomendasi dapat dilakukan, yaitu menguatkan infrastruktur kesehatan di daerah-daerah yang masih tertinggal, melakukan monitoring dan evaluasi program secara konsisten untuk memastikan efektivitasnya, meningkatkan sinergi dengan sektor swasta dan NGO untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Dapat kita simpulkan bahwa kebijakan penanganan stunting di Indonesia sudah berada di jalur yang benar. Pendekatan multisektoral dan program prioritas menunjukkan hasil yang positif. Namun, keberlanjutan program ini membutuhkan penguatan pada aspek infrastruktur, partisipasi daerah, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan berbagai pihak, kita optimis stunting di Indonesia dapat terus ditekan.